Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, para pemirsa, berikut akan dijelaskan tentang kunci jawaban ujian tengah semester fisika mekanika yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Nah, kunci jawaban ini adalah UTS mata kuliah Fisika Dasar 1 untuk jurusan Teknik Pertambangan dengan kode MQF 6301 untuk bidang mekanika. Soal nomor 1, pada gambar berikut itu ada lintasan lengkung AB, kemudian ada bidang datar BC, kemudian ada lengkungan CD. AB dan CD ini adalah lengkung yang licin, tidak ada gesekan, sedangkan ABC adalah bidang datar yang memiliki koefisien gesek kinetik sebesar 0,2 sepanjang 7 meter. Sebuah balok dilepaskan dari titik A dengan kecepatan awal 2 meter per second, massa dari balok 2 kg, setinggi 3 meter, kemudian diluncurkan. Nah, kemudian bergerak sampai di ujung lintasan lengkung yang kedua dan berhenti di titik D. Yang ditanyakan adalah pertama, berapa kecepatan balok saat melewati titik B. Kemudian yang kedua adalah kecepatan balok ketika lewat titik C. Kemudian yang ketiga adalah ketinggian naiknya balok sampai di titik D atau ketinggian H2. Nah, untuk lintasan AB itu berlaku hukum kekalahan energi mekanik karena licin. Nah, sehingga berlaku persamaan sebagai berikut, bahwa energi mekanik di titik A sama dengan mekanik di titik B. Mekanik di titik A adalah energi kinetik dan energi potensial, sedangkan mekanik di titik B adalah energi kinetik saja karena ketinggiannya sama dengan 0. Sehingga persamaannya adalah setengah MVA kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah M VB kuadrat ditambah MGHB. Jadi kalau kita ringkas M-nya, kemudian persamanya tinggal setengah VA kuadrat ditambah G H1 sama dengan setengah VB kuadrat. Nah, dari persamaan ini kalau kita masukkan nilai-nilainya, itu akan diperoleh VB sama dengan 8 meter per second. Nah, kemudian lintasan dari B sampai C ini adalah lintasan yang ada gesekannya sehingga berlaku hukum kekalahan energi. Maka persamaan energinya adalah kinetik ketika berada di titik B sama dengan energi gesek sepanjang dari B ke C ditambah energi kinetik ketika sampai di titik C. Kinetik di titik B sama dengan setengah BB kuadrat, energi gesek adalah gaya gesek kali jarak, gaya gesek koefisien gesek kali gaya normal, normalnya sama dengan M kali G, sama dengan energi kinetik di titik C setengah MVC kuadrat. Ini M-nya juga bisa diringkas, maka persamaannya tinggal setengah BB kuadrat sama dengan mu KGS dari B ke C ditambah setengah VC kuadrat. Kalau nilai-nilai yang ada kita masukkan ke sini, akan diperoleh VC kuadrat sama dengan 36 dan nilai VC-nya sama dengan 6 meter per second. Nah, sedangkan gerak selanjutnya dari C sampai di titik B, D, maka lintasan ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena licin, maka persamaannya adalah energi kinetik di titik C ditambah energi potensial di titik C sama dengan energi kinetik di titik D ditambah energi potensial di titik D. Titik C itu energi potensialnya sama dengan 0, sedangkan di titik D energi kinetiknya sama dengan 0 karena sudah berhenti, maka persamaannya adalah setengah MVC kuadrat sama dengan MGHD, M-nya bisa diringkas menjadi setengah VC kuadrat sama dengan G kali HD. Kalau kita masukkan nilai-nilainya, maka akan ketemu nilai HD sama dengan 1,8 meter. Nah, pertanyaan D adalah kalau massa 2 kg diganti 4 kg, apakah bisa lebih tinggi ketika naik dari C sampai di titik D? Nah, kalau kita lihat dari jawaban bagian A, bagian B, dan bagian C, ini kita lihat, maka M-nya ini bisa diringkas dari ketiga persamaan ini. Jadi kesimpulannya bahwa
fenomena ini tidak tergantung dari massa benda. Nah, sehingga ketika massanya diganti 4 kg dari 2 kg ini, maka ketinggian akhir sampai di titik B tetap saja sama, yaitu sebesar 1,8 meter. So, nomor 2. Mobil sedan dengan massa 2,5 ton berhenti di tengah jalan ini. Nah, tiba-tiba dari arah belakang ditabrak mobil truk molen dengan massa 9,5 ton yang berjalan dengan kecepatan 54 km per jam. Akibat terjadi tumbukan ini, yang ditanyakan adalah pertama, tumbukannya kalau tidak elastik, itu berapa kecepatan masing-masing kendaraan setelah tumbukan. Kemudian yang kedua, B, kecepatan masing-masing kendaraan kalau tumbukannya adalah elastik sebagian dengan nilai koefisien restitusi sama dengan 0,8. Nah, ini kalau kita ringkas dari soal diketahui ini. Ya, nah kemudian penyelesaiannya adalah untuk tumbukan yang tidak elastik, maka setelah tumbukan akan bergabung menjadi satu bergerak bersama-sama, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Massa mobil sedan kali kecepatan mobil sedan ditambah massa truk dikalikan kecepatan truk sama dengan massa mobil sedan ditambah massa mobil truk kali kecepatan akhir gabungannya. Nah, kalau masing-masing massa dan kecepatan kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka akan diperoleh kecepatan akhir gabungan itu sama dengan 142,5 dibagi 12. Ya, dari langkah-langkah ini akan diperoleh kecepatan akhir gabungannya adalah 11,9 meter per second. Itu kalau kita bulatkan dari hasil perhitungan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau tumbukannya elastik sebagian, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Yang pertama adalah jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Yang pakai aksen adalah yang setelah tumbukan dari masing-masing kendaraan. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, massa mobil sedan, kecepatan mobil sedan, massa truk, kecepatan truk, massa mobil sedan, kecepatan sedan setelah tumbukan, massa truk dan kecepatan truk setelah tumbukan akan diperoleh persamaan ini. Kalau kita ringkas dibagi 100, maka hasilnya tinggal ini. Nah, sehingga persamaan akhirnya adalah 5 PS aksen, itu kecepatan mobil sedan setelah tumbukan sama dengan 285 dikurangi 19 P truk aksen setelah tumbukan. Maka kecepatan mobil sedan itu menjadi persamaan 1. 57 dikurangi 3,8 P mobil truk aksen. Nah, kemudian untuk menghitung kecepatan masing-masing kendaraan, kita menggunakan persamaan koefisien restitusi. E sama dengan minus V T aksen minus VS aksen dibagi dengan PT min VS. Nah, karena mobil sedan mula-mula berhenti, berarti VS-nya sama dengan 0. Kemudian nilai E-nya sama dengan 0,8 diketahui dari soal. Maka kalau kita masukkan ke persamaan ini akan diperoleh persamaan 2. Bahwa VT aksen sama dengan min 12 plus VS aksen. Nah, kalau persamaan 2 substitusi ke persamaan 1, maka akan diperoleh VS aksen sama dengan 102,6 dibagi dengan 4,8. Nah, setelah kita masukkan, dihitung akan diperoleh hasil akhir, kecepatan mobil sedan setelah tumbukan adalah plus 21,4 meter per second. Positif artinya bahwa kendaraan ini bergerak ke kanan, persamaan 3. Nah, kalau persamaan 3 substitusi ke persamaan 2, ke sini akan diperoleh kecepatan mobil truk setelah tumbukan, yaitu min 12 plus VS aksen. VS aksennya masuk 21,4 meter per second. Ke sini akan diperoleh V2 aksen atau kecepatan truk aksen itu sama dengan plus 9,4 meter per second. Positif artinya juga ke kanan. Jadi setelah tumbukan, dua-duanya bergerak ke kanan, mobil sedan terlempar kecepatan lebih besar, sedangkan truknya kecepatan ke kanan akan berkurang. Soal nomor 3, pada sistem seperti gambar berikut ini, balok M1 itu 4 kg yang di atas bidang miring, kemudian balok M2-nya yang digantung. Ini belum tahu masanya akan dihitung, kemudian koefisien gesek kinetik antara balok pada bidang miring dengan bidang miringnya sebesar 0,2, yang ditanyakan adalah berapa
massa balok M2 ini, kalau M2 ini meluncur ke bawah dengan percepatan 1 meter per second, kemudian yang kedua adalah berapa M2 kalau balok M2-nya bergerak ke atas, sedangkan balok M1-nya meluncur ke bawah bidang miring dengan percepatan yang sama, yaitu 1 meter per second kuadrat. Nah ini kalau kita ringkas diketahuinya ini, kemudian untuk kondisi A ketika balok M2 itu ke bawah, maka kita gunakan persamaan balok untuk percepatan menggunakan hukum Newton. Yang kedua, A sama dengan sigma F atau resultan gaya dibagi dengan jumlah massa. Nah, dari gambaran balok yang berada di bidang miring, itu kita lihat ada gaya berat W sama dengan M1 kali G, proyeksi yang tegak lurus pada bidang miring adalah W1 cos 37 derajat, proyeksi ke arah bidang miring sama dengan W1 sin 37, kemudian gaya normalnya sama dengan gaya W1 cos 37, kemudian gesekannya sama dengan mu K kali N. N adalah gaya normal sama dengan W1 cos 37. Nah, kalau nilai-nilai ini kita masukkan, kemudian dihitung, diperoleh hasil seperti pada kotak kanan bawah ini. Jadi W1 40 Newton, W1 sin 37 ketemu 24 Newton, ya. W1 cos 37 ketemu 32 Newton, gaya normalnya sama dengan 32 Newton, kemudian gesek kinetiknya mu K kali N1 ketemunya 6,4 Newton. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti akan kita masukkan ke persamaan percepatan balok. Nah, dari persamaan hukum Newton yang kedua, sigma F-nya atau resultan gaya adalah W2 dikurangi W1 sin 37 dikurangi FK. Karena balok M2-nya turun ke bawah, maka ini bergerak ke atas, maka gaya gesek ke bawah, kemudian W1 sin 37 juga membebani ke bawah. Maka dua-duanya ini main dibagi dengan jumlah massa M1 plus M2. Kalau kita masukkan nilai-nilainya ini akan diperoleh M2 sama dengan 3,8 kg dari nilai-nilai yang diketahui. Nah, kemudian untuk menghitung tegangan talinya, kita pakai balok yang menggantung yang lebih mudah persamaannya, bergeraknya ke bawah, berarti W2 lebih gede dari T. Maka persamaan hukum Newton yang kedua, A sama dengan W2 dikurangi T, atau T sama dengan W2 min A, maka T-nya sama dengan W2 M2G dikurangi A, 38 dikurangi 1, ketemunya 37 Newton. Nah, itu kalau balok M2 turun ke bawah dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Nah, bagaimana sekarang kalau M2-nya ini bergerak ke atas? Nah, maka gaya geseknya akan berubah arah karena gesekan itu selalu melawan arah gerak. W1-nya meluncur ke bawah pada bidang miring, maka FK-nya ke atas. Sehingga kalau kita terapkan hukum Newton yang kedua bahwa A adalah resultan gaya dibagi dengan jumlah massa, maka resultan gayanya adalah penggeraknya yang ke bawah. Berarti sama dengan W1 sin 37 dikurangi dengan gesekan ini menjadi ke atas, dikurangi dengan W2 yang membebani ke arah bawah ini. Dibagi dengan jumlah massa M1 plus M2. Kalau nilai-nilai ini kita masukkan dengan hasil perhitungan yang telah dihitung sebelumnya, akan diperoleh balok M2 sama dengan 1,24 kg. Jadi lebih ringan karena bergerak ke bawah untuk balok M1-nya. Nah, tegangan talinya kita menggunakan balok yang menggantung supaya lebih mudah. Kalau bergerak ke atas berarti T lebih besar daripada W2, maka A sama dengan T min W2. Maka T sama dengan A ditambah W2, jadi A-nya 1, W2-nya dari massa 1,24 kg kali gravitasi menjadi 12,4, ketemunya 13,4 Newton. Jadi M2 jauh lebih ringan kalau bergeraknya ke atas. Soal nomor 4, ada mobil sedan berjalan dengan kecepatan 72 km per jam, kemudian pada jarak 135 meter di depannya, ini ada truk yang lagi berhenti. Dan sopir mobil sedan itu baru merespon 3 detik kemudian. Artinya 3 detik itu baru ngerem setelah maju 3 detik.
Nah, yang ditanyakan adalah kalau dia direm dengan perlambatan 2 meter per second kuadrat, selidikilah apakah mobil akan nabrak truk, kemudian jika nabrak, berapa kecepatan saat nabrak, kalau enggak nabrak, berhentinya di mana? Itu pertanyaan bagian B. Nah, ini kalau kita konversi nilai yang ada, V0-nya 72 km per jam jadi 20 meter per second. Kemudian saat mengalami GLB, jadi ketika 3 detik belum ngerem, maka persamaannya adalah S sama dengan V0 kali T, jadi ketemu 60 meter. Jadi maju 60 meter dulu ini. Dari jarak 135 meter sudah maju 60 meter, jadi sisa jaraknya delta S sama dengan D min S1. Jadi sama dengan 135 dikurangi 60, 75. Jadi 75 adalah sisa jaraknya. Baru dia mengerem, persamaannya adalah GLBB, maka persamaannya adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS, S-nya adalah S yang tersisa ini sama dengan 100 meter ya kalau kita hitung. Nah 100 meter sementara sisa jaraknya tadi 75 meter delta S. Berarti kesimpulannya S2 lebih besar delta S, maka mobil akan menabrak. Berapa kecepatan saat nabrak? Kita menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2A delta S. Delta S-nya sisa jarak yang 75 meter, maka ketemu kecepatannya nanti sama dengan 10 meter per second. Nah, ini kecepatan mobil sedan saat nabrak truk. Soal yang kelima, pegas panjang 30 cm diikat pada salah satu ujungnya, ujung yang lain gantung. Kemudian ketika pegas ini ditambah beban dengan massa 0,1 kg, ternyata panjang pegas menjadi 35 cm. Nah, dari posisi timbang ini, A ini setelah ditambah beban, ditarik lagi ke bawah 5 cm lagi. Di titik B kemudian dilepaskan, sehingga beban ini dengan pegas akan bergerak naik turun secara periodik atau terjadi osilasi. Nah, yang ditanyakan ada 3. Yang pertama adalah berapa konstanta gaya pegas K-nya. Kemudian yang kedua, kecepatan beban saat melewati titik setimbang, yaitu titik A ini setelah ditarik 5 cm dari posisi setimbang. Kemudian C, tentukan ada posisi di mana energi kinetik dengan energi potensial dari beban ini sama besar. Nah, diketahui dari persamaan ini, soal ini bisa kita ringkas seperti ini ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan pertama berapa konstanta gaya pegas, kita menggunakan persamaan hukum Hooke, F sama dengan K kali X, maka K sama dengan F dibagi dengan X, F-nya sama dengan massa kali gravitasi, massa beban dikalikan G, masanya 0,1 kg jadi menjadi 1 Newton dibagi dengan X perubahan panjangnya 5 cm sama dengan 0,05 meter. Ketemunya 20 Newton per meter. Nah, kemudian pertanyaan B, ketika ini dilepaskan dia bergerak sampai di titik A ini berapa kecepatan beban saat melewati titik setimbang? Kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik di titik A harus sama dengan energi mekanik di titik B. Mekanik kan jumlah kinetik dengan potensial di 2 titik masing-masing. Kemudian ketika di titik A itu energi potensialnya sama dengan 0 karena X-nya 0, sedangkan di titik B energi kinetiknya 0. Nah, sehingga dari persamaan ini itu akan diperoleh setengah M VA kuadrat sama dengan setengah KS 2 kuadrat, maka akan diperoleh nilai dari VA sama dengan plus minus 0,71 meter per second. Plus minus itu artinya naik dan turun. Jadi ketika di titik A dia naik plus, kemudian turun balik lagi ke arah B berarti min. Nah, ini dari hasil perhitungan persamaan kuadrat kecepatan beban pada titik A. Nah, pertanyaan C-nya adalah kalau ditanya ada suatu posisi misalnya di titik C ini, berapa X-nya atau berapa posisinya kalau energi kinetik dengan energi potensialnya sama. Nah, dari bagian A sudah dihitung bahwa VA itu sama dengan VA kuadrat 0,5 meter per second kuadrat, nanti akan kita pakai ini. Nah, kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, ya. Nah, mekanik di A sama dengan mekanik di C, mekanik jumlah kinetik plus potensial, di C juga sama. Hanya sekarang
Nah, di titik C itu energi kinetik dengan potensialnya sama. Nah, sehingga kita substitusi nilai EK-nya ini menjadi EP. Nah, kalau kita substitusi maka persamaannya menjadi EK di C menjadi EP di C. EP di C juga tetap jadi menjadi 2 kali EP di C, EP di A-nya 0 sama dengan EK di A, maka persamaannya menjadi setengah FPA kuadrat sama dengan 2 kali EP-nya setengah KXC kuadrat. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilainya, ketemu XC-nya sama dengan plus minus 0,035 meter. Kalau dinyatakan dalam senti menjadi plus minus 3,5 senti. Plus artinya di atasnya, min artinya di bawahnya. Jadi artinya ada 2 posisi, di atas titik setimbang atau di bawah titik setimbang. Demikian penjelasan dari penyelesaian ujian tengah semester jurusan teknik pertambangan. Mudah-mudahan dari penjelasan ini Anda bisa melihat dari hasil yang Anda kerjakan seberapa besar jawaban Anda yang betul. Saya kira ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.